Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan umur panjang dan kesehatan sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan atau menyimak jawaban dari Ustadz Abdul Somad mengenai pertanyaan dari salah seorang jamaah, dan pertanyaan kali ini adalah bagaimana perempuan yang junub itu boleh atau tidak untuk memasak atau membuatkan makanan untuk suaminya. Jadi intinya, diperbolehkan tidak perempuan yang dalam keadaan junub itu untuk melakukan aktivitas padahal dirinya itu belum suci. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Perempuan yang junub, bolehkah dia kerja seperti memasak nasi untuk suaminya? Sebaiknya dia berwudu dulu. Sebagus-bagusnya dia segera mandi. Tapi kalau kedinginan atau mati lampu atau kerannya tidak jalan atau sumurnya tiba-tiba kering, setidak-tidaknya dia berwudu. Kalau dia tak bisa berwudu, kata dokter jangan berwudu ya bu, nanti kalau ibu berwudu mati. Maka dia bertayamum. Tapi sebagus-bagusnya dia mandi, barulah dia melakukan aktivitas. Yang tidak boleh sama sekali 7. Tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Itu tak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Sumber referensinya mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Siapa penulis kitabnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tentang memasak, buat kopi suami, sebaiknya dia mandi bersih suci. Bagi tarekat Naqsyabandiyah yang memasakkan gulai goreng ikan, memasakkan nasi orang yang sedang bersuluk, orang suluk nasinya putih, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jangankan hadas besar sedang uzur, sedang berhadas kecil pun tak boleh. Kami kalau sedang bersuluk, tarekat Naqsyabandiyah, maka yang memasakkan nasi yang disukat setumpuk makan siang makan malam itu hanya orang yang dalam keadaan berwudu suci saja. Karena ini terkait tentang kesucian diri, dikhawatirkan dia menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita suci zahir, suci batin, bersih dari hadas besar, hadas kecil, senantiasa istiqomah menjaga wudu supaya dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Mungkin itu video selengkapnya dari pertanyaan yang diberikan oleh salah seorang jamaah kepada Ustadz Abdul Somad. Namun sebelum saya menanggapinya, kita doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan guru kita Ustadz Abdul Somad selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan
berikan umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Ya, setelah kita menyimak video yang barusan, jadi yang saya pahami dari jawaban Ustadz Abdul Somad tersebut adalah intinya wanita atau perempuan yang junub itu alangkah baiknya apabila ingin beraktivitas harus berwudu ataupun mandi terlebih dahulu. Mandinya mandi besar ya, besar terlebih dahulu. Alangkah baiknya itu. Namun ada beberapa larangan bagi wanita atau orang yang junub itu. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa ada beberapa larangan orang yang junub. Yang pertama, dia tidak boleh pegang Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, bawa Al-Quran. Kemudian keempat, masuk masjid. Kemudian tawaf. Kemudian sholat. Kemudian puasa ya. Jadi ada tujuh larangan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub. Ulang, larangan bagi orang yang junub itu adalah tidak boleh pegang Al-Quran, baca Al-Quran, bawa Al-Quran, masuk masjid, tawaf, sholat, dan puasa. Itu larangan orang yang sedang junub. Mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu junub? Junub itu kondisi orang yang mungkin bisa dikatakan sudah melakukan atau sudah bersetubuh. Orang yang keadaan belum mandi setelah bersetubuh itu disebut orang yang junub. Ya, jadi alangkah baiknya orang yang junub itu sebelum melakukan aktivitas yang lain lebih baik wudu terlebih dahulu, bahkan lebih baiknya mandi terlebih dahulu, jadi bersuci terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya pahami dari jawaban Ustadz Abdul Somad dari pertanyaan yang diberikan oleh salah seorang jemaah tersebut. Sebelumnya saya minta maaf apabila yang saya pahami mengenai jawaban Ustadz Abdul Somad itu ada yang salah ataupun ada yang keliru. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.